Developing and acquiring information systems. Membuat kasus bisnis mengacu pada proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan nilai yang diberikan oleh suatu sistem. Tujuan kasus bisnis. Membuat kasus bisnis sama pentingnya untuk sistem yang diusulkan seperti halnya untuk investasi lanjutan dalam sistem yang ada. Untuk sistem yang diusulkan, kasus ini akan digunakan untuk menentukan apakah sistem baru adalah pergi atau tidak pergi. Paradoks produktivitas. Pernyataan mengenai terjadinya paradoks produktivitas pada penerapan TI harus didasarkan kepada data-data yang akurat dan lengkap untuk membuktikan kebenaran bahwa TI dapat mendukung perkembangan perusahaan. Membuat kasus bisnis yang sukses. Adapun argumen yang biasa dibuat dalam kasus bisnis untuk sistem informasi. Argumen berdasarkan keyakinan tentang strategi organisasi, argumen berdasarkan gagasan bahwa jika sistem tidak diimplementasikan, argumen berdasarkan data, analisis kuantitatif. Menyajikan kasus bisnis. Know the audience, convert benefit to monetary terms, devise proxy variables, measure what is important to management. Proses pengembangan sistem. Perangkat lunak custom versus off-the-shelf. A. Custom software. Perangkat lunak khusus memiliki dua keunggulan utama dibandingkan teknologi komersial tujuan umum. Yang pertama kegunaan, yang kedua kekhususan masalah. B. Off-the-shelf software. Digunakan untuk mendukung proses bisnis umum yang tidak memerlukan penyesuaian khusus. Perangkat lunak open source. Proyek open source juga menjadi sangat diperlukan untuk inisiatif big data, mulai dari menyimpan dan mengelola sejumlah besar data tidak terstruktur hingga menganalisis data ini. Peran pengguna dalam proses pengembangan sistem. Banyak organisasi memiliki investasi besar dalam pemrosesan transaksi dan sistem informasi manajemen. Sistem ini paling sering dirancang, dibangun, dan dikelola oleh analisis sistem dalam organisasi menggunakan berbagai metode. Kontrol pengembangan sistem. Kontrol pengembangan sistem harus memastikan bahwa fitur keamanan necessary diimplementasikan dan diaktifkan dan bahwa proses manajemen perubahan yang dapat diikuti. Langkah-langkah dalam pemrosesan pengembangan sistem. Tahap pertama yaitu perencanaan dan seleksi sistem. Tahap yang kedua, analisis sistem. Tahap yang ketiga ada desain sistem. Tahap yang keempat, implementasi dan operasi sistem. Memperoleh sistem informasi. Ada 4 situasi untuk mempertimbangkan strategi pengembangan alternatif. Situasi pertama, terbatas adalah staf. Situasi kedua, staf IS memiliki keahlian terbatas. Situasi ketiga, staf IS terlalu banyak bekerja. Situasi keempat, masalah dengan kinerja staf IS. Akuisisi eksternal. 5 langkah umum proses akuisisi eksternal yang kompetitif. Yang pertama, perencanaan dan seleksi sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, pengembangan permintaan proposal. Yang keempat, evaluasi proposal. Yang kelima, pemilihan vendor. Pengembangan sistem outsourcing. Pengembangan sistem outsourcing adalah cara untuk memperoleh sistem baru yang sangat mirip dengan proses pengembangan in-house. Outsourcing dalam perusahaan dapat mengalihdayakan beberapa atau semua layanan sistem informasinya karena berbagai alasan, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah biaya dan kualitas. 2. Masalah dalam kinerja IS. 3. Tekanan pemasok. Yang keempat, menyederhanakan perampingan dan rekayasa ulang. Yang kelima, faktor keuangan. Dan yang keenam, budaya organisasi.